Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dikumpulkan di tempatnya yang mulia ini. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Senang sekali bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kami bisa mengadakan dua acara sebenarnya pada kesempatan kali ini di masjid ini. Pertama adalah daurah kristologi, nanti akan dibawakan oleh ketua dari Yayasan Makassar One Love Center Indonesia. Dalam hal ini kristolog kita Zulkifli Abbas. Beliau ada channelnya di YouTube, nanti bisa dicek. Dan yang kedua adalah proses pensyahadatan. Insya Allah tidak akan memakan waktu yang lama, ringkas saja. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan kepada Canda Zulma untuk menyampaikan sedikit materi tentang kristologi, lalu kita lanjut dengan pensyahadatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah dan juga taufiknya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan tugas kita selaku hamba yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Selaku umat, patut kita bersalawat kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa terang benderang ke atas muka bumi ini, selaku khatam nabiyyin yang membawa risalah kenabian sebagai penutup seluruh risalah ajaran tauhid kepada keturunan Adam alaihissalam. Yang saya hormati para tokoh agama dan juga orang tua kita yang ada di masjid ini. Perkenalkan, kami dari Mu'alaf Center Indonesia. Jadi di kota Makassar kita ini sudah ada suatu gerakan-gerakan yang nyata di lapangan dengan adanya organisasi Islam yang bergerak dalam bidang pembinaan terhadap mu'alaf. Saya sendiri berkecimpung di Mu'alaf Center Indonesia itu dari sejak tahun 2009. Sudah lama, tapi di dalam kehidupan nyata boleh saya katakan bahwa saya sebagai misionaris itu kita tidak perlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Layaknya misionaris dari agama seberang juga tidak memperlihatkan gerakan-gerakan mereka dan tidak menyerahkan diri mereka kepada masyarakat bahwa mereka adalah misionaris yang diutus dari rumah-rumah ibadah mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa umat Islam itu sebenarnya kalau kita berbicara mengenai syariat, Allah sudah menerangkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Di ayat berikutnya dikatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada satu hal yang kita tidak sadari di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ketika kita disibukkan dengan mengajak sahabat-sahabat muslim, muslimah untuk taat kepada Allah, kita tidak menyadari bahwa di belakang kita, di depan kita, samping kiri kanan kita itu ada musuh yang nyata yang senantiasa memiliki misi memurtadkan anak keturunan kita. Ini yang kita tidak sadari. Lalu kemudian, apakah kita hanya tinggal diam melihat aksi-aksi mereka? Sebagai agama Syiar, mereka melakukan segala trik, segala cara untuk kemudian memurtadkan umat Islam. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kami hadir di Kota Makassar ya, untuk melakukan gerakan-gerakan yang sama seperti yang mereka lakukan. Karena ini adalah kewajiban. Umat Islam wajib hukumnya menyampaikan kepada mereka. Nabi Isa alaihissalam yang kemudian mereka sebut dengan sebutan Yesus, itu mengajarkan dengan valid bagaimana beliau, kedatangan beliau menyuruh kepada Bani Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Itu dalam bahasa Taurat, bahasa Ibrani. Apakah dalam Al-Quran juga ada seruan itu? Oleh Nabi Isa alaihissalam ada. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Lalu kemudian di ayat lain dikatakan, Ani abdullah Rabbi wa Rabbukum. Di Al-Quran jelas. Maka kewajiban kita menyampaikan kepada sahabat kita bahwa yang mereka sembah itu adalah sosok Nabi, sosok Rasul, yang mana di dalam kitab mereka juga jelas dikatakan di dalam Matius 15 ayat 24, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, kalau mereka datang kemudian mengajar generasi umat Islam yang bukan Bani Israel, maka itu adalah suatu kekhilafan. Mengajak orang Indonesia menjadi pengikut Kristen itu adalah suatu kekhilafan. Kenapa? Karena Yesus yang mereka sembah itu menyeru dan menyatakan diri, aku ini diutus hanya kepada Bani Israel saja. Berarti orang Indonesia, orang Makassar, orang Bugis tidak ada kewajiban baginya untuk mengikuti ajaran mereka. Lebih jauh kemudian dikatakan bahwa Yesus yang mereka sembah itu mengajarkan satu akidah yang sangat-sangat jelas, sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal layaknya umat Islam ingin masuk ke dalam jannah, maka Yesus mengatakan, kenalilah Allah, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah, tidak ada yang lain, dan mengenal aku, kata Yesus, kata Nabi Isa, Rasulullah, utusan Allah. Jadi jelas. Nah, materi-materi seperti ini, bapak-bapak sekalian, itu adalah merupakan sebuah agenda di MMCI, Makassar Mualaf Center Indonesia. Bagaimana kita menanamkan akidah bukan hanya berdasarkan Al-Quran. Kalau Al-Quran setiap saat kita dengar, tetapi jarang di antara kita yang mendengarkan dalil-dalil pengajaran-pengajaran tauhid dari kitab-kitab sebelumnya. Dan itu penting. Hari ini mungkin kita senang, kita bangga, kita dengan tenang beribadah menyembah kepada Allah. Begitu masuk azan, kita datang untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan anak keturunan kita kelak? Apakah ada jaminan kalau kita cuma diam saja, tidak mengajarkan ajaran-ajaran terdahulu, sementara musuh kita, musuh Allah, itu setiap saat mengintai dan mengincar kita,
Menurut laporan yang kami terima ya, dari teman-teman yang ada di lapangan, jadi mereka itu membuat kandang di mana-mana, Pak. Bikin kandang. Apa itu kandang? Jadi tadinya ruko, bikin kebaktian, lama-lama mereka akan membuat izin, habis itu menjadi tempat ibadah, menjadi gereja. Kosong, tidak ada orang di sana, paling 2-3 orang. Tidak sama seperti umat Islam membangun masjid ketika umat Islam itu sudah banyak di situ. Tapi kalau mereka tidak, Pak, kita tidak sadar kalau di samping kiri kanan kita itu mereka sedang membentuk sebuah organisasi kecil-kecilan. Prinsip mereka adalah buat kandang, dombanya belakangan masuk. Buat kandang dulu. Masalah domba nanti kita cari dengan metode apapun. Maka muncullah kemudian kristenisasi. Ada karena faktor ekonomi, ada karena faktor wanita, ada karena diobatin, ada karena dikasih gratis pendidikan. Itu trik-trik mereka. Jadi kita bisa diam, tenang, karena mereka punya gerakan itu sangat-sangat signifikan, sistematis, dan terencana. Kita tenang, kita anteng. Kita tidak tahu kalau anak-anak kita di luar sana itu sebenarnya sudah sebagian dari mereka menjadi korban. Nah, untuk itulah orang tua saya, Bapak Ibu sekalian, kami hadir. Markas kita dekat dari sini. Anak-anak generasi muda yang ingin ikut bergabung dengan kita, silakan yuk, mari kita bahu-membahu. Kita pelajari kristologi. Kristologi itu sangat penting. Ya, saya dan teman-teman saya di tim Walaf Center ini dari MCI bersama dengan Coach Stephen, kemudian kita masuk lagi ke Yayasan Pembinaan Tauhid Malang, lalu kemudian kita bentuk lagi Makassar Walaf Center. Setiap malam, hampir setiap malam, kami ribut dengan pendeta dan pastor. Dari malam saya dengan pendeta siapa itu? Petalempuk dari malam dengan pendeta siapa? Dari malam. Dari dengan Tom, pendeta Tom dengan satu lagi. Ada 3 ya? Ya. Itu setiap malam kita berdialog. Tiap malam kita mencari titik kelemahan. Mencari titik kelemahan, menyampaikan kebenaran. Kalau Islam nggak perlu, mungkin sudah pasti tidak menemukan kelemahan. Di Islam itu tidak ada kelemahan sama sekali. Kenapa saya mengatakan Bapak Ibu sekalian? Kami ini sudah dari sudah puluhan tahun kita berdialog, kita diskusi dengan para pendeta, pastor, para misionaris, aktivis gereja, dan tidak pernah sekalipun ada celah yang kita temukan dari Al-Quran. Jadi terkadang kita begini, oh mungkin karena saya Islam, karena saya terlahir dari Islam, sampai saya tidak pernah menemukan celah di Islam sendiri. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, mau pendeta selevel apapun di negara ini kita sudah pernah hadapi, dan tidak satu cacat pun yang mereka temukan di dalam Al-Quran. Seyogyanya sebagai seorang misionaris itu mencari celah Al-Quran untuk kemudian dijadikan bahan untuk berdebat dengan para kristologi muslim. Tapi alhamdulillah tidak pernah kita temukan selevel apapun pendeta itu, kecuali munculnya dampak daripada histerisnya mereka karena putus asa, kecewa. Baru-baru ini kita lihat Paul Zam yang lagi viral, MKC, Cornelius yang lagi viral, misalnya cuma menghina dan menghujat. Kenapa? Karena putus asa mereka. Mereka tidak mampu melakukan kristenisasi sesuai dengan target. Target mereka selalu meleset. Tahun 2020 Indonesia harus sekian persen Kristennya. Gagal mereka. Ini programnya 2025 harus mereka masuk mencapai 30% Indonesia harus Kristen. Tapi tim kita juga punya cita-cita. Cita-cita kita Indonesia 97% ya. Kita upayakan tahun 2025 kalau bisa sampai 100% kalau bisa. Nah, mungkin bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian menganggap bahwa ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan seperti ini. Kewajiban mendidik anak, kewajiban sekolah, kewajiban menuntut ilmu sama kedudukannya dengan mempelajari kristologi. Sama. Belajar kristologi
sama kedudukannya dengan belajar ilmu-ilmu yang lain. Ya, jadi sahabat-sahabat, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan bahwa keberadaan kami di sini ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengambil bagian daripada gerakan-gerakan kita menjaga pemurtadan, gerakan pemurtadan dan kristologi dengan dalam kajian kristologi ke depan. Kantor kami ada dekat di sini. Kebetulan kami kenal juga dengan Bapak yang ada di masjid ini, ada beberapa pengurus masjid, sehingga kami berharap dengan adanya kami di sini, Bapak Ibu sekalian bisa kontak kami kalau misalnya ada gerakan-gerakan pemurtadan, ada yang ingin mualaf, kami siap membantu 24 jam. Ya mungkin sekian sekedar perkenalan dari kami. Sedikit saya sampaikan bahwa kami punya kurikulum jangka panjang, jangka pendek. Jadi bahwa Bapak Ibu sekalian yang punya anak yang ingin belajar tentang kristologi, silakan menghubungi kami. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustaz Zulkifli Mabas atas penyampaiannya tadi. Jadi intinya tadi Pak, kristologi ini sangat penting dalam rangka untuk membentengi akidah umat ya, karena di luar sana juga banyak yang terdampak dengan dengan proses yang digencarkan untuk mengikis akidah daripada umat ini. Mungkin selanjutnya kita masuk saja langsung ke proses pensyahadatan. Di sini sudah hadir saudara baru kita. Mungkin Dek bisa maju ke depan sini. Iya. Ini katanya nggak bisa. Iya, katanya. Bisa. Kita. Ya, kita perkenalkan dulu. Mungkin bisa diperkenalkan nama, asal dari mana, mungkin sekilas mengenal Islam seperti apa. Perkenalkan, nama saya Erwin Valentino Patawaran. Saya asal Kalimantan Tengah. Pekerjaan saya pelaut. Saya ingin masuk Islam karena dasarnya saja mungkin bagaimana ya, susah jelaskannya. Bagi saya Islam itu beda dari agama yang lain karena 5 waktu itu mengingatkan tentang kematian buat saya. Kita tidak tahu meninggal kapan, subuh, siang, ataupun malam. Itu yang menjadi pengingat saya buat ingin menggali lagi ajaran-ajaran Islam. Dari situ saya menggali kembali. Ya, insya Allah saya mantap sudah memilih agama Islam. Kristen Protestan. Apa yang mendorong Anda masuk Islam? Masuk Islam karena ingin sendiri. Dan dipaksa? Tidak ada paksaan sama sekali. Sudah berkeluarga atau belum? Mungkin ada yang ingin bertanya sama adik kita, kita persilakan. Jadi asalnya dari Kalimantan. Sudah berapa lama di Sulawesi? 2 tahun. Kenal Islamnya, maksudnya kenal Islam dan kemudian tertarik masuk Islam itu sejak di Kalimantan atau saat sebelum itu? Iya, sejak di Kalimantan karena di Kalimantan mayoritas di sana Muslim.
Jadi sejak kecil memang sudah lihat Islam seperti apa. Tanggapan keluarga sendiri bagaimana? Apakah sudah ada informasi atau ini masih ada keluarga yang sudah tahu? Sementara keluarga ada yang tahu, semua sudah tahu, tapi pro semua keluarga ya pasti tidak setuju, tapi ini sudah pilihan hidup. Kalaupun saya tetap memilih agama mereka, saya dalam paksaan buat ke gereja, ini mohon maaf, saya ke gereja dengan paksaan, ya otomatis saya lah yang berdosa. Karena menurut saya ibadah itu bukan paksaan. Itu saja. Dan undang-undang kita juga memberikan kebebasan orang yang sudah cukup umur untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak ada paksaan untuk berpindah agama gitu. Iya. Saya pikir bapak-bapak mungkin kita mulai saja prosesi pensyahadatan. Ya, silakan adik duduk di sini. Ya, nanti bisa diambilkan anunya dulu. Ambilkan saja adiknya mungkin. Pak Imam barangkali mau ambil alih untuk mensyahadatkan atau ada dua masyarakat. Ini kita mulai ya. Ikuti saya, ikhlas, jangan ada tendensi paksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Amin. Sah Pak ya? Amin. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, sekarang Anda menjadi seorang Muslim. Tentu dengan Muslimnya Anda terlahir menjadi fitrah kembali. Dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Sekarang tugas Anda adalah menyatu dengan jemaat yang ada di sini, dekat dengan orang Muslim, taat kepada ibadah, dan jelas ikut kajian-kajian Kristol dan mengambil bagian di misi dakwah kita. Boleh ya? Boleh ya? Oke, baik. Sekian. Oh, boleh, silakan. Nanti sekalian tanda tangan sertifikatnya. Mungkin kami minta takmir masjid salah seorang mewakili, bisa Pak Ketua mungkin kita takmir masjid. Di sini ada songko, ada sejadah, baju koko, yang benar ini bisa menjadi hadiah sederhana untuk saudara kita yang baru mulai Islam. Ini, iya, silakan. Ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim, penyerahan oleh Ketua Takmir Masjid kepada adik kita Erwin Valentina. Saya nama masjid dan jamaah menyerahkan perlengkapan ini ke kami. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Ya, ditahan dulu biar difoto, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, namanya adalah Erwin Valentino Patawaran. Ini sudah kita siapkan nomor anunya. Jadi dia nanti diserahkan dulu, nanti baru ditandatangani oleh. Ya. Nanti beliau yang tanda tangan di sini. Ya.
Nah sekarang penyerahan lagi dari Ketua Takmir. Bukti jadi di sini ada surat pernyataan masuk Islam sekaligus sertifikat mu'alaf ya, untuk dipergunakan ganti KTP dan lain sebagainya. Ya, bisa diserahkan lagi Pak. Jadi ini adalah merupakan ingatan cara mereka kali ini. Iya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi resmi sudah ya. Saudara kita Erwin, alhamdulillah hari ini resmi menjadi bagian daripada saudara kita sesama muslim. Sebelumnya saya mau tanya, itu nama mau tetap seperti itu atau ada niat mau diganti? Kalau nama kayaknya nggak bisa. Tetap saja seperti itu. Oke. Ya, supaya nama itu tidak jadi masalah ya. Mau ganti nama hijrah, yang paling penting kan hatinya yang hijrah. Benar Pak ya? Iya ya. Oke. Mungkin sedikit dari Kota Takmir Masjid, mungkin ada yang ingin disampaikan ujangan dari orang tua kepada anak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, Ibu, jamaah masjid yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan 12 Ramadan kita mendapat kehormatan dari pengurus mualaf memilih tempat kita di Masjid Al-Musawir untuk menerima baik adik kita Erwin yang tadinya non-Islam, maka pada hari ini terhitung tanggal 24 April atau 12 Ramadan, adik kita Erwin ini dinyatakan masuk Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masa-masa yang akan datang, kalau di dalam proses pembelajaran Islam, kalau ada hal-hal yang dianggap perlu, bisa menghubungi kepada kami. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik oleh Bapak Pengurus. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup mungkin untuk foto bersama, saya minta Ketua Yayasan Makassar Mualaf Center untuk ini menghadiahkan jaket untuk Ketua Takmir kita. Bisa berdiri mungkin ya? Ya. Dan mungkin kalau bisa dikenakan supaya ada bukti, dimakaikan gitu. Sebelah sini Ki. Sebelah sini Ki, Pak. Ketua. Ya, ini ada tulisan tidak tertulis di sini Ketua Takmir. ada. Oh iya. Oke, sama saja ya. Ya itu dikasih masuk malam juga itu. Ya, oke deh, mungkin berdiri supaya kita sambil foto kalau mau didokumentasi. Oke, ya terima kasih banyak. Ya silakan. Ya, mungkin demikianlah proses
prosesi pensyahadatan dan sedikit perkenalan dari kami Makassar Mualaf Center Indonesia, tidak bisa kami ucapkan selain terima kasih banyak untuk bapak-bapak pengurus takmir masjid Al-Musawwir ini. Ini Al-Musawwir ini termasuk masjid ketika saya pertama kali injak di sini nih, saya anggap salah satu masjid yang paling nyaman di Makassar ya. Jadi saya bayangkan Pak, pernah saya mau sholat zuhur, saking inginnya saya diam di Tondro, saya kesini sholat zuhur. Kadang juga asar kesini, saking inginnya saya karena di dekat rumah tidak begini suasananya. Alhamdulillah. Nah, silakan nanti kalau ada waktu nonton di YouTube, ada di channel, nanti ini mungkin akan disiarkan juga di channel Zulkifli Abbas atau di channel Makassar Mualaf Center. Kurang lebih mohon dimaafkan kalau ada salah-salah, kami sekali lagi mohon dimaafkan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Bang, live.